Kontraktor proyek DAK atau dana alokasi khusus, dan DAU, atau dana alokasi umum 2024, warisan Bupati Seluma, Erwin Oktavian, dengan Ketua TAPD, Sekdakap Seluma, Hadianto, dan Kepala Badan Keuangan Daerah, Sumiati, yang oleh ASN setempat dikenal sebagai tante atau bibiknya Erwin Oktavian, mengungkapkan. Meski pekerjaannya sudah rampung sejak November-Oktober 2024, tetapi hingga saat ini, dengan modus kas daerah kosong, pembayarannya tidak juga dicairkan oleh BKD. Sementara pernyataan Bupati Seluma, Teddy Rahman, yang berjanji akan menyelesaikan, sebagaimana diwartakan berbagai media, sepertinya hanya retorika semacam pencitraan. Faktanya, hingga hari ini tidak ada tanda-tanda, dana yang sudah kami keluarkan untuk mengerjakan proyek akan dibayar, kata beberapa kontraktor, yang meminta tidak disebut nama, dengan alasan percuma, karena tidak akan mempengaruhi cair atau tidaknya uang proyek. Diwartakan koran rb.id, edisi 10 April 2025, 7 ruas jalan dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum Kabupaten Seluma 2024, terancam ditutup oleh kontraktor, seperti Puskesmas Penago 2, dan Puskesmas Mas Mambang. Ancaman penutupan 7 ruas jalan, menurut perwakilan CP Al-Karim Abadi, dan Al-Berkah Konsultan, Dedi, karena proyek senilai 6.800 juta rupiah tersebut, belum dibayar Pemkab Seluma. Saya dan rekan seperjuangan harus menanggung hutang kepada pemasok material, penyedia alat berat, dan para pekerja. Terlebih, sebagian besar biaya pekerjaan proyek menggunakan pinjaman bank. Untuk itu kami berharap, pemerintah segera menunjukkan itikat baik, sebelum situasi semakin memburuk, kata Dedi, sebagaimana dikutip koran rb.id. Terpisah, Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat, atau LSM Pelangi Provinsi Bengkulu, Erlan, saat diminta pendapat mengatakan, pembayaran proyek dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum, tidak boleh ditunda sebelum tahun anggaran berjalan berakhir, jika kegiatannya sudah selesai baik fisik maupun administrasi. Menjawab pertanyaan, belum dibayarnya kegiatan proyek DAK dan DAU 2024, yang sudah rampung dikerjakan kontraktor, dengan modus kas daerah atau kasda kosong, sebagaimana selalu disampaikan Kepala BKD Seluma, Sumiati. Menurut Erlan, dikategorikan sebagai modus mengada-ada, karena dana alokasi khusus dan dana alokasi umum, yang bersumber dari APBN, sudah dibayar atau sudah ditransfer oleh Kementerian Keuangan ke kas daerah, sebelum kegiatannya dilaksanakan. Kalau uang proyek DAK dan DAU 2024 belum ada di kas daerah, tidak mungkin DPRD Ketok Palu mengesahkan Perda APBD 2024. Jika sampai tahun anggaran 2025, proyek DAK dan DAU 2024 belum dibayar, dengan alasan kas daerah kosong, seperti yang disampaikan Kepala BKD, Sumiati. Pertanyaannya, merantau kemana uang DAK dan DAU Pemkab Seluma 2024? Itu yang harus dicari jawabnya oleh DPRD, sebagai lembaga yang mengesahkan Perda APBD, sebagai bentuk pengawasan, selain legislasi dan anggaran, dalam menjalankan fungsi untuk mewakili rakyat, kata Erlan. Disinggung pernyataan Bupati Seluma, Teddy Rahman, untuk menyelesaikan hutang proyek DAK dan DAU 2024, menunggu uang DBH atau dana bagi hasil, yang belum ditransfer seluruhnya oleh Pemprov Bengkulu, Erlan, berpendapat, uang DAK, DAU, dan DBH, meski sama-sama bersumber dari APBN, tetapi sesuai ketentuan diatur sendiri-sendiri, sehingga tidak bisa dicampur adukan. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dana alokasi umum bersumber dari APBN, dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
Dana alokasi khusus bersumber dari APBN, dialokasikan kepada daerah tertentu, dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Dana bagi hasil bersumber dari APBN, dialokasikan ke daerah berdasarkan angka persentase, untuk kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, Zainwar S. Hud, jurnalis Bintang TV Seluma dan kontributor Bintang TV Jakarta, Edi Santoso dan Bagus Surya Citra Perdana, serta juru kamera dan video editing, Marco Melandri melaporkan.